Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Eski di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube Eski TV Media Suluh Kolbu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, beserta para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, bisa menimba ilmu di bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Ya, bahagia sekali tentunya saya Suni kembali hadir untuk menemani sahabat Eski dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang dalam program Hikmah Senja untuk edisi hari ini di hari Senin, hari ke-24 Maret 2025 atau bertepatan di 24 Ramadan 1446 Hijriah, di mana program Hikmah Senja langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Eski Radio di 104,3 FM dan turut didukung oleh Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Dan tentunya untuk menanti waktu berbuka puasa kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita sore hari ini. Alhamdulillah sudah hadir, kita sapa dulu dan tentunya bersama Ustadz Agustian Safitri SEMM. Beliau ini adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah Pangkal Pinang beserta selaku Bendahara Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Insya Allah kita sore hari ini kita akan berbicara tentang seputaran pemuda, di mana pemuda ini sebagai pilar perubahan apalagi di bulan Ramadan. Kita sapa dulu sahabat Eski dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita baru kenal gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Sore hari ini bisa silaturahmi bersama kita di sini, menyapa pendengar Eski Radio dan juga para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Syukur, alhamdulillah, semoga dilancarkan segala aktivitas kita. Amin, amin. Terkait dengan tema kita hari ini tentang seputar pemuda, ya. Pemuda ini adalah sebagai pilar perubahan, apalagi di bulan Ramadan. Sebenarnya seperti apa sih peran pemuda itu, apalagi di bulan penuh berkah seperti ini? Baik, terima kasih. Mungkin silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Eski semua dan seluruh jamaah dimanapun berada yang menyaksikan melalui live di YouTube Eski TV. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini luar biasa sekali kami bisa hadir di sini membersamai seluruh jamaah, teman-teman sahabat Eski semua sembari kita menunggu berbuka puasa. Insya Allah ini merupakan hari ke-24 dan malam ke-25. Malam yang pas nih buat nanti itikaf di Masjid Agung Kubah Timah. Ayo semua bisa bersama-sama itikaf menjemput 10 hari terakhir khususnya di Ramadan 1446 Hijriah. Berkenaan dengan pemuda, pemuda memang merupakan pilar atau tiang atau penopang dari suatu peradaban atau suatu bangsa. Belajar dari sejarah-sejarah terdahulu, kalau ke sejarah kita di Indonesia, kita mengenal dengan adanya Sumpah Pemuda. Artinya pemuda memiliki dan potensi yang besar untuk merubah peradaban ke depan. Mungkin kalau kita tidak ada Sumpah Pemuda yang mempersatukan kita mulai dari segi bahasa, suku yang berbeda-beda di dalam satu sumpah, mungkin kita tidak bisa seperti ini di Indonesia. Kemudian pemuda merupakan harapan bangsa. Pemuda memang membawa perubahan dalam segi peradaban. Kita pernah membaca dan mengetahui dari sejarah-sejarah agama Islam dari zaman Rasulullah SAW, bagaimana sahabat-sahabat itu menjadi sahabat Rasulullah, mengikuti Rasulullah itu dari umur muda. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Kemudian juga terkenal dengan 11
kita membaca sejarah ada 11 pemuda yang memimpin perang menjadi panglima yang luar biasa. Ada Ali bin Abi Waqqas, kemudian Said bin Sabit dan sebagainya, itu luar biasa. Artinya pemuda memang menjadi peran yang penting di dalam melakukan perubahan, khususnya di bulan Ramadan. Karena pemuda biasanya contoh kecilnya ketika di bulan Ramadan yang semangat dan mulai dari membangunkan kita sahur itu biasanya para pemuda. Para pemuda ya. Kalau di kearifan lokal atau adat kebiasaan kita sebelum memasuki bulan Ramadan ada yang namanya pawai ta'aruf. Kemudian pawai obor. Pawai gitu obor. Ya. Kemudian ini biasanya kita ada malam selikur, 2 likur. Nah, itu biasanya menggerakkan adalah pemuda. Kemudian seperti tadi yang saya sampaikan, membangun membuat orang tuh bangun sahur di masjid-masjid atau keliling-keliling untuk bangun, biasanya juga para pemuda. Jadi memang pemuda ini menjadi peran yang sangat penting. Tetapi bagaimana nanti pemuda ini dengan kondisi yang saat ini terjadi, bagaimana budaya-budaya luar masuk, bagaimana teknologi yang sekarang semakin membawa perubahan yang kalau kita tidak bisa membentengi para pemuda, itu akan menjadi pemuda-pemuda ini nanti akan tidak menjadi sesuai yang diharapkan dan akhirnya tidak membawa perubahan untuk peradaban bangsa kita. Oke. Terkait dengan pemuda di saat ini gitu ya, Ustaz ya. Banyak kita lihat di jalan-jalan sebenarnya sepanjang jalan saya menuju ke sini gitu ya. Itu anak-anak muda yang ngetrek, motor-motoran gitu lah. Nah, sebenarnya gimana sih kita memberi seperti nasihat seperti itu kepada anak-anak muda? Karena anak muda sekarang tuh susah untuk masuk ke dalam jiwa mereka itu, untuk memberitahukannya itu. Pemuda, kalau kita berbicara sekarang sudah edisinya generasi milenial, ada pemuda yang generasi Z, ada yang pemuda generasi apalah, banyak tingkatannya pemuda. Itu memang mempunyai masanya, cara berpikirnya, terus juga cara mereka passionnya juga berbeda-beda. Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita berbicara pemuda, pemuda adalah harapan bangsa dengan sejarah-sejarah dan di dalam agama kita juga memang pemuda diharapkan sebagai menjadi pilar tadi. Makanya kita harus membentengi semua dengan dasarnya dulu adalah mulai dari agama kita mengajarkan kepada kita yang sudah mulai dari untuk meningkatkan dari sisi pendidikan, mulai dari pemahaman tentang keagamaan, dan ini merupakan bulan Ramadan, salah satunya adalah bulan pendidikan. Bagaimana nanti tadi juga di Masjid Agung Quba Timah ada kegiatan yang berkenaan dengan pemuda melalui kegiatan remaja masjid. Memang problemnya adalah kita sedang disusupi atau dengan kecanggihan teknologi. Nah, kecanggihan teknologi inilah bagaimana cara kita membentengi para pemuda-pemuda ini untuk mengambil dari sisi positifnya saja, tanpa mengikuti yang negatif. Memang kita butuh cara, karena tadi ada generasi Z, generasi Y, generasi milenial, dan itu pola penataan atau pola kita melakukan pendekatannya beda-beda. Nah, kita melalui pemuda, khususnya di Pemuda Muhammadiyah, salah satu komunitas atau organisasi kepemudaan yang dibawa langsung dengan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah, memang salah satunya dibentuk itu untuk membentengi diri terkait dengan hal-hal yang tersebut. Kemudian kita juga mempunyai ikatan pelajar. Jadi pembinaan itu sudah mulai dari pelajar, kemudian mahasiswa, pemuda. Nah, ketika ini berjalan dengan baik dan OKP dan ormas yang lain juga punya kegiatan seperti itu, salah satu cara kita untuk membentengi diri pemuda-pemuda kita sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif. Karena pertama yang merusak anak-anak muda saat ini itu adalah pengaruh lingkungan ya, Ustaz ya. Terkadang kita sebagai orang tua mungkin di dalam rumah kita masih bisa mengawasi anak-anak gitu ya. Nah, ketika luar dari rumah itu udah istilahnya nggak tahu lagi nih, lost kontak, kadang lost control gitu. Nah, mungkin rasa sabar orang tua mungkin
perlu ekstra lagi dalam menghadapi tingkah anak-anak. Nah, terkait dengan selaku Bapak Ustadz ini adalah Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ya. banyak hal-hal positif yang dilakukan dalam organisasi tersebut. Ya. Nah, sebenarnya itu hanya untuk anak-anak Muhammadiyah atau maksudnya anak kampus Ya. atau di luar itu Ya. boleh mengikuti itu, Ustaz? Oke, terima kasih. Di dalam bernegara, kita kan ada yang mengenal namanya partai politik, kemudian kita mengenal adanya organisasi kemasyarakatan, Iya. kemudian kita mengenal adanya komite, kalau untuk pemuda ini biasanya KNPI, kemudian turunannya ada OKP, organisasi kepemudaan. Nah, ini yang sebenarnya menjadi di dalam suatu negara ini untuk sebagai pengawas atau pengontrol atau pembina sesuai dengan tingkatannya. Kalau pemuda berkenaannya dengan KNPI yang paling tertinggi, Komisi Pemuda Indonesia, Komite Indonesia Pemuda Indonesia, dan ini membawahi semua OKP yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau di Muhammadiyah, OKP-nya adalah Pemuda Muhammadiyah. Kalau di Nahdlatul Ulama, OKP-nya adalah dari gerakan Pemuda Ansor. Dan ada Katolik juga, pemuda Katolik, ada Hindu, ada Konghucu. Nah, itu memang dibentuk atau menjadi bekerja sama dengan negara untuk melakukan fokusnya membina atau membawahi atau mewadahi pemuda-pemuda ini maunya seperti apa. Nah, kalau untuk khusus pemuda Muhammadiyah, kita terbuka. Oh gitu. Terbuka untuk umum, tidak mesti harus kuliah di Muhammadiyah gitu ataupun nanti ormasnya harus gaya ibadahnya Muhammadiyah, tidak. Yang penting harus pemuda. Harus pemuda, dan ini ya yang menjadi gerakan-gerakan kita, bagaimana nanti kita membentengi diri pemuda-pemuda kita dari hal-hal yang negatif. Nah, untuk permasalahan yang bagaimana kita menyikapi tentang problematika pemuda kita saat ini, tidak bisa kita fokus hanya satu titik. Betul, ada sosial di situ ketika di luar rumah, tetapi mulai dasarnya adalah bagaimana orang tua itu mulai membiasakan atau tidak alergi dengan apa itu yang menjadi kepentingan pemuda. Karena kalau orang tua biasanya kan dia mengikuti masanya pada saat dulu. Mungkin dulu tidak ada handphone. Jadi gayanya mungkin istilah kata anak zaman sekarang ini kolot ya kali ya, jadul. Nah, ini sebenarnya kita sudah juga harus sebagai orang tua juga sebagai filter pertama di keluarga itu juga harus mulai pintar dan cerdas, memahami sekarang anaknya itu udah anak generasi apa. Ya, jadi di masanya kita juga sebagai orang tua harus mulai paham dengan itu. Kemudian juga belum berbicara di sekolah, belum berbicara tentang pola pendidikan kita, termasuk kita di OKP, Organisasi Kepemudaan, juga harus mengikuti masanya. Biasanya mereka biasanya pemuda itu bosan untuk rapat. Taunya kumpul, jangan terlalu formal, bahas yang substantif aja, bubar, senang-senang makan-makan. Tapi kalau dulu kan memang kalau yang namanya rapat itu kan rapat dan fokus ya. Kalau itu enggak. Jadi kita harus menyesuaikan dengan zamannya. Sejauh ini selaku Ustadz adalah ketua dari Pemuda Muhammadiyah itu sendiri, ada nggak misalnya perubahan signifikan terhadap anak-anak pemuda-pemuda ini memasuki komunitas ini? Ya, ketika teman-teman kita yang sebaya mengikuti, memang beda ketika tidak mengikuti suatu organisasi ataupun mengikuti sebuah organisasi. Itu memang beda pola pikir, cara mereka wawasan tentang bagaimana bersosial masyarakatnya minimal. Tetapi ketika mereka tidak memilih ke organisasi kepemudaan, biasanya mereka membentuk komunitas sendiri gitu ya. Misalkan gengnya ini sekarang mereka senangnya yang Mobile Legend atau yang game online. Mereka juga bentuk komunitas game online. Ada yang tadi seperti Mbak Suni sampaikan, ada yang trek-trekan. Nah, itu juga mereka bentuk komunitas. Komunitas sendiri. Iya, komunitas yang mereka satu frekuensi, punya satu yang sama, hobi yang sama. Kemudian membentuklah suatu komunitas. Nah, sebenarnya tidak jauh beda dengan OKP pemuda tadi. Apa yang menjadi kebutuhannya pemuda, bentuklah wadahnya ada OKP.
Tetapi kadangkala tidak ada filter atau penyaringnya ketika mereka membentuk suatu komunitas. Kayak game online, mereka tidak bukan kurang bagus, tetapi belum menyentuh ke banyak hal yang positif. Tapi akhirnya pemerintah membentuk suatu organisasi olahraga tentang game online tuh sudah dibentuk untuk mewadahi itu sehingga menjadi positif. Nah, yang hal positif inilah yang umumnya ada di OKP, Organisasi Kepemudaan. Oke. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Kita baca dulu. Udah ada pertanyaan ya? Ada, boleh kita buka pertanyaan ya untuk para pendengar SK Radio dan juga para jemaah Masjid Agung Kubatin Kota Pangkal Pinang. Tentunya di nomor WhatsApp kita 0823747263332. Ini pakarnya pemuda. Sayang kalau dilewati gitu ya. Oke, kita baca dulu nih, Ustaz. Pemuda apa pemudi dia? Pemuda. Oh, pemuda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muda membangunkan orang sahur dengan ramai-ramai. Pakai beduk, pakai toa di jalan ataupun dengan cara yang lainnya. Apakah itu termasuk pemuda sebagai pilar perubahan dari Pak Sumadi di putaran Merawang? Oh, Pak Sumadi ya. Terima kasih Pak Sumadi atas pertanyaannya, luar biasa. Artinya sudah mulai memberikan perhatian yang khusus kepada teman-teman kita yang itu termasuk siar. Kalau menurut kami adalah termasuk siar bagaimana kita membangunkan dan untuk orang beribadah, karena sahur merupakan ketika kita berpuasa ada keberkahan di sahur. Itu betul, termasuk juga itu hal kecil ya, hal kecil untuk menjadi pemuda itu pilar di dalam perubahan atau di dalam mengubah peradaban atau menjadi pilar di dalam tema kita kali ini adalah di dalam bulan Ramadan. Nah itu hal positif. Tinggal kita jika ada hal-hal yang memang kadang-kadang ada yang tidak menerima. Iya, pro dan kontra itu ya, pasti ada ya. yang menerima. Karena ada yang merasa risih, terganggu. Gitu ya. Ternyata mereka membangunkannya jam 1 gitu kan. Teriaknya udah kelewatan. Iya. Harusnya kan jam 3, jam setengah 3 lah mulai membangunkan. Ternyata mereka membangunnya kan jam 1, jam 12. Itu mereka mungkin agak sedikit terganggu. Tetapi esensinya pemuda itu kita hargai yang pertama, mereka punya semangat. Karena ini dilakukan hanya di bulan Ramadan. Membangunkan orang memang khusus untuk sahur. Atau mereka menempatkannya di komunitas atau penduduk yang non-muslim. Misalkan di sini kan ada penduduk yang non-muslim di Kampung Bintang. Ternyata pemuda kita membangunkan di area memang bukan muslim. Nah itu mungkin agak terganggu. Tetapi ketika memang ini memang di tempat yang memang banyak muslimnya untuk melakukan ibadah sahur, itu tidak salah. Paling kalau ada kekurangan hal-hal yang itu kita bisa bahas bersama-sama. Mau seperti apa, atau speaker sistemnya mungkin terlalu berisik atau seperti apa. Tapi sisinya sebenarnya pemuda udah mulai kelihatan ruhnya. Bangga sebagai orang Islam, bangga ketika mereka memasuki di bulan Ramadan dan melakukan syiar untuk memberikan terbaik, membangunkan orang untuk persiapan sahur. Itu Pak Sinan. Benar. Sejauh itu kita sebagai masyarakat awam, cara menyikapinya sebenarnya itu seperti apa sih Ustaz? Karena pernah kejadian setahun yang lalu gitu ya. Di kampung-kampung kan masih kental tuh, yang istilahnya para orang tua itu, masyarakat tuh masih awam banget gitu. Terkadang terlalu berisik lah, akhirnya mencoba untuk berdamai dengan hati masing-masing itu sulit. Para emak-emak atau bapak-bapak ya, aduh nih orang bener-bener kayak gitu ya. Nah sebenarnya seperti apa sih kita menyikapi hal itu sebagai masyarakat awam gitu loh. Baik, untuk pemuda saat ini dan pemuda dari kita belajar sejarah di Indonesia dan para sumpah pemuda yang tadi saya sampaikan, pemuda itu sebenarnya memiliki sifat yang terbuka. Mereka menerima masukan, mereka menerima ketika diajak untuk berdialog, mereka menerima untuk duduk bersama, membahas tentang hal-hal yang penting dan bermanfaat bagi orang banyak, mereka sebenarnya bisa. Tinggal memang kadang-kadang kita, makanya di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah bulan pendidikan, kita bagaimana belajar, bagaimana menahan diri, bagaimana kita belajar sabar gitu untuk meningkatkan keimanan. Karena sebenarnya tujuannya kan sama. Yang tadi cuman caranya untuk membangunkannya seperti ini, yang tadi
yang masyarakat lain merasa belum saatnya dibangun atau merasa terganggu dengan suaranya yang Terlalu ngaget terlalu gitu ya. itu seperti itu. Jadi yang punya jantungan kayak gitu ya. Tapi belum pernah kita dengar kan yang membangun sahur atau yang Belum meninggal. sih, Nah, ngomel-ngomel iya. doang gitu ya. Yang jadi soal gini, harus kita tanya dulu. Yang ngomel itu puasa nggak? Gitu Jangan-jangan ya. dia udah ngomel-ngomel, ternyata siangnya dia nggak puasa. Ngomelnya pas mungkin sebelum sahur kali ya. Belum memasuki puasa kali ya. Oke. Seperti itu Mbak. Oke, siap-siap. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz ya, kita baca lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, anak saya ini kan anak mondok. Pas ini waktunya pulang. Ya. Nah, kadang-kadang saya tuh pengen banget anak saya tuh datang ke masjid, sholat. Ini malah malas Ustaz untuk ke masjid. Nah, maksudnya gimana nih cara menyampaikan kepada anak ini sebut? Dari Mama Ila di seputaran Pagarawan. Masya Allah. Terima kasih Mama Ila. Semoga puasa terus ya. Puasa terus dan ya. alhamdulillah anaknya pesantren. Ini luar biasa Mama Ila. Iya. Tinggal kita saya juga punya anak, kebetulan juga pesantren. Dan sekarang kalau di pesantren itu kelas 4, kalau kita di umum itu sama dengan 1 SMA. Betul. Sama kan, permasalahannya. Iya, ketika balik ke rumah ada libur sekolah atau malah males gitu. Capek lah atau apalah ininya, pokoknya yang penting di pesantren yang gitu-gitu. Ketika di rumah nggak lagi ditinggal semua. Memang yang saya lakukan pertama, kita memang harus membuka komunikasi, dialog. Kemudian memberikan yang kedua, memang kita menyadarkan kembali, kita sentuh kembali bahwa ketika di sekolah dan di rumah itu esensinya sama. Yang ketiga, memang ketika kita melakukan memberikan dialog atau melakukan komunikasi, kita juga harus memberikan contoh. Ketika kita mengajak ke sholat, kita juga harus sholat. Ketika kita ngajak ke masjid, kita juga harus ke masjid. Nah, jadi komunikasi dua arah yang kita lakukan, secara lisan dan juga secara tindakan. Nah, insya Allah yang seperti itu bisa menyentuh anak-anak kita yang ketika pulang ke rumah ibadahnya berkurang malah. Nah, kemudian kita mengingatkan kembali bagaimana di dalam agama kita itu dimanapun kita berada, yang namanya ibadah harus tetap dilaksanakan. Nah, intinya adalah komunikasi. Dan komunikasinya kita harus menyelami pola pikir anak kita. Apakah dia mungkin dalam kondisi nggak nyaman, mungkin ada problem di luar. Betul. Gitu ya. Nah, jadi komunikasi yang harus kita bangun. Oke. Antara anak perempuan dan laki-laki itu kan beda nih Ustaz. Cara penyampaiannya juga beda pastinya. Ya sebenarnya kalau teruntuk anak laki-laki nih Ustaz ya. Ketika kita menyampaikan anak laki ini, apakah harus pakai misalnya benar-benar dari menyentuh dari hati banget, atau ada yang pemberitahuan orang tua itu sebenarnya kasar atau keras, bukan kasar sih, keras gitu ya. Gimana seharusnya Ustaz? Kembali lagi di bulan Ramadan adalah bulan kita syahrul tarbiyah, pendidikan. Kemudian ada syahrul Quran, kemudian ada bulan sosial. Nah, salah satunya adalah pemuda kita ketika berpuasa di bulan Ramadan, yang dapat kita ambil hikmahnya adalah bagaimana kita menahan, mulai dari menahan nafsu, lapar. Artinya sosial itu yang paling utama kan, ada situ salah satu bagiannya ketika di bulan Ramadan yang dapat kita ambil hikmahnya. Nah, berkenaan dengan cara anak komunikasi perempuan, tadi gitu ya. Laki-laki sebenarnya itu sama. Karena sebenarnya hati itu memang harus disentuh dengan yang lemah lembut. Lemah lembut ya. Dengan kasih sayang. Nah, insya Allah kalau kita lakukan seperti itu, selain juga kita secara lisan, tapi juga dengan tindakan kita. Jangan kadang-kadang gini, orang tua itu kan kadang hanya bisa menyuruh, tapi dia sendiri tidak melakukan. Tetapi tidak menjadi model sebenarnya. Tidak menjadi teladan atau contoh. Tapi kalau ketika kita mengajak, kita juga ikut bareng, aduh itu nikmat. Sambil kita di jalan, mungkin yang anak perempuan bisa kita peluk, kita rangkul, anak laki-laki juga seperti itu. Kita juga memberikan bagaimana kita di dalam masjid, yang laki-laki atau yang perempuan dengan ibu atau uminya, itu berdiri dalam satu sama. Yang penting ketika kita memberikan sesuatu hal yang baik untuk anak-anak itu, kita juga harus mempraktekkan dan ikut bersama-sama.
Soalnya sangat rentan, Ustaz. Betul. Rentan banget. Anak-anak remaja itu kan yang memang nggak stabil gitu. Contoh kan biasanya kalau yang laki-laki nggak usah ngerokok, tapi bapaknya ngerokok gitu ya. Nggak boleh ngerokok, tapi bapaknya ngerokok kan, itu kan nggak menjadi susah. Apalagi nanti lingkungannya, belum lingkungannya yang kita nggak tahu di luar. Tapi percayalah ketika komunikasi dibangun, saling mempunyai rasa percaya dan tadi melakukan dengan lemah lembut, Insya Allah ya. Karena kita belajar di bulan Ramadan ini adalah salah satunya bulan pendidikan. Kalau setahu saya juga punya anak remaja gitu ya. Jadi memang untuk menasihati anak itu memang dari hati. Jadi kita harus berada di posisi mereka juga. Jadi kita nggak bisa menjadi saya orang tua loh, kamu harus turut. Nggak bisa kayak gitu ya. Otoriter banget gitu. Yang ada anak malah berontak, membangkang. Berontak. Itu yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, Ustaz. Dan itu ketika di keluarga kita melakukan yang seperti itu, mulai dari keluarga segitu itu, sedangkan mereka adalah pemuda nih, pemuda atau pemudi yang menjadi pilar nanti untuk peradaban kita ke depan. Tetapi kita cara memaintainnya atau cara menjaga atau cara mengarahkannya seperti itu, nanti susah buat jadi pemuda sebagai pilar peradaban kita ke depan, karena mereka adalah melaksanakan tongkat estafet dari kita kan. Bagaimana agama kita juga nanti bisa berkembang ke depan ini dari pemuda. Nah, menyentuh soal keluarga memang itu adalah pusat pendidikan awalnya di keluarga. Cuman kadang kita orang tua juga ego. Nanti mungkin bisa dibahas khusus ya. Jangan pemuda, nanti tentang ini pas banget parenting. Parenting banget kita ya Ustaz ya. Tapi memang kalau berbicara tentang anak muda itu kita sebagai merasa orang tua juga kayaknya memang harus banyak belajar parenting tentang anak muda gitu loh. Dimana saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya begitulah Ustaz. Biasanya kering kan kita terucap zaman bapak dulu nggak seperti ini. Beda. Zaman bapak dulu. Kita lihat benar di sekeliling kita orang tua yang kadang marah itu melewati batas gitu ya. Sampai-sampai omongan kata orang kebun binatang itu keluar semua. Padahal itu ucapan itu adalah doa seharusnya gitu ya. Jadi berbicaralah yang baik-baik, istilahnya berdoa semoga Allah lembutkan hati anak kita. Karena waktu kita juga Ustaz, sedikit sebagai statement closing kita untuk tema kita di sore hari ini. Terima kasih, kita sudah di penghujung acara ya, nggak terasa. Terima kasih buat yang jamaah yang memberikan pertanyaan, artinya sudah memberikan effort bagaimana pemuda ini merupakan memiliki peran yang penting sebagai pilar, baik pilar nanti untuk mengubah peradaban, melanjutkan tongkat estafet dari segi agama kita, negara kita, dan ini pasnya di bulan Ramadan. Pemuda ketika di bulan Ramadan, salah satunya adalah bulan tarbiyah, pendidikan, bagaimana belajar meningkatkan kualitas kuantitasnya mengenai tentang bagaimana tentang agamanya dan efeknya tentang sosial, keluarga dan menjadi pemimpin ke depannya. Ayo bangun komunikasi orang tua nih yang kadang ini kan mulai dari keluarga dulu bangun komunikasi dengan pemuda secara dua arah dan melakukannya secara lemah lembut. Belajar ketika kita di bulan Ramadan. Sehingga kita dapat pemuda yang saat ini merupakan pemimpin yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan kita di sore hari ini. Saya sangat tertarik dengan tema yang seperti ini Ustaz. Kalau berbicara tentang anak, tentang pemuda itu sangat luar biasa. Bukan hanya untuk para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, terus pendengar SK, termasuk kita sebagai orang tua seluruhnya. Jadi harapan kita memang anak-anak kita sekolahkan di tempat yang terbaik. Semoga menjadi perubahan dalam lingkungan keluarga ataupun buat bangsa nanti. Sekali lagi sehat-sehat Ustadz. Sama-sama, semoga lancar segala aktivitas. Amin. Puasa juga dilancar gitu ya. Amin. Siapa tahu nanti bisa ngobrol lagi. Siap. Terima kasih untuk para pendengar SK Radio di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube SK TV Media Suluk Kolbu, pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, beserta para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, dan juga terima kasih untuk Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Dan tentunya
Untuk setiap sore kita akan hadir hikmah senja membersamai sahabat-sahabat SK dan juga pendengar para jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita Zalfa. Kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib, itu menandakan waktu berbuka yaitu pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sumi Nabila pamit undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pembaca tilawah kami silakan. Di ini komputer. Ini jeng. Lucu bentaknya. Tiba. Tulai kami tidak konsen tadi itu bawa tidak konsen dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Sadaqallah